Perkenalkan, nama saya Sonia Kristiana Napa. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindakan preventif dan kuratif terhadap keracunan pestisida, tanda dan gejala, serta pertolongan keracunan pestisida. Yang pertama, tindakan preventif dan kuratif terhadap keracunan. Kasus keracunan pestisida di kalangan pengguna atau petani pada umumnya terjadi karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengguna atau petani tidak memiliki pengetahuan tentang kesehatan umumnya. Yang kedua, pengguna atau petani tidak memiliki informasi yang akurat dan jujur tentang pestisida, resiko penggunaan pestisida, dan teknik aplikasi pestisida yang benar dan bijaksana. Yang ketiga, pengguna pestisida sering tidak mematuhi syarat-syarat keselamatan dalam menggunakan pestisida. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menekan resiko dan menghindari dampak negatif penggunaan pestisida bagi pengguna atau petani antara lain. Yang pertama, peraturan pemerintah. Banyak peraturan yang mengatur pestisida, termasuk cara penggunaannya serta tindakan keselamatan yang diambil dan bagaimana agar peraturan tersebut lebih disebarluaskan dan dilaksanakan dan ditaati dengan lurus. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Pengguna pestisida perlu dibekali dengan informasi yang memadai dan jujur tentang seluk-beluk pestisida dan cara penggunaannya yang legal, benar, dan bijaksana. Pelatihan semacam ini disisipkan lewat SLPHT dan penyuluhan-penyuluhan pertanian. Yang ketiga, peringatan bahaya. Setiap kemasan pestisida atau brosur yang menyertainya selalu memuat petunjuk penggunaannya, peringatan bahaya, dan petunjuk serta syarat-syarat keselamatan yang harus dipenuhi oleh pengguna. Pengguna disarankan untuk selalu membaca label atau petunjuk penggunaan sebelum menggunakan pestisida. Pengguna juga diharapkan untuk mempelajari piktogram atau tanda-tanda gambar yang terdapat pada kemasan pestisida atau pada brosur atau leaflet pestisida. Yang keempat, penyimpan pestisida. Pestisida sebaiknya disimpan pada tempat khusus dan aman bagi siapa saja, terutama anak-anak. Tempat untuk menyimpan pestisida harus terkunci dan tidak mudah dijangkau oleh anak-anak, bahkan hewan peliharaan. Pestisida yang harus disimpan di wadah aslinya, bila diganti wadah harus diberi tanda nama yang besar dan jelas pada wadah tersebut dan peringatan tanda bahaya, misalnya awas racun pestisida berbahaya. Yang kelima, tempat kerja. Tempat kerja untuk mencampur pestisida harus bersih, terang, dan berventilasi baik. Pencampuran pestisida harus dilakukan di luar ruangan. Sediakan pasir atau serbuk gergaji dan air di dekat tempat kerja. Pasir dan serbuk gergaji tersebut berguna untuk menyerap atau membersihkan pestisida yang tumpah, dan air digunakan untuk mencuci tangan bila terkena pestisida. Yang keenam, kondisi kesehatan pengguna. Pengguna atau petani dalam kondisi kesehatan yang sehat, kuat, dan perut cukup terisi. Anak-anak di bawah umur jangan pernah diizinkan bekerja dengan pestisida, karena anak-anak badannya masih lemah dan sering tidak peduli terhadap risiko pestisida. Anak-anak juga bekerja secara sembrono. Yang ketujuh, penggunaan pakaian atau peralatan pelindung. Pakaian dan atau peralatan pelindung tubuh harus dipakai bukan saja waktu aplikasi, tetapi sejak mulai mencampur dan mencuci peralatan aplikasi sesudah aplikasi selesai. Menurut Jojo Sumarto 2008, ada 4 langkah untuk menjamin keselamatan pengguna, orang lain, dan hewan piaraan di sekitarnya, yaitu yang pertama, sebelum melakukan penyemprotan. Sebelum melakukan penyemprotan, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, jangan melakukan pekerjaan penyemprotan pestisida bila merasa tidak sehat.
Yang kedua, jangan mengizinkan anak-anak berada di sekitar tempat pestisida yang akan digunakan atau mengizinkan anak-anak melakukan pekerjaan penyemprotan pestisida. Yang ketiga, catat nama pestisida yang digunakan dan jika dapat juga catat nama bahan aktifnya. Yang keempat, pakaian dan peralatan pelindung sudah harus dipakai sejak persiapan menyemprot, misalnya ketika mencampur pestisida. Yang kelima, jangan masukkan makanan dan sebagainya ke dalam kantung pakaian kerja. Yang keenam, periksa alat-alat aplikasi sebelum digunakan. Jangan menggunakan alat semprot yang bocor. Yang ketujuh, siapkan air bersih dan sabun dekat tempat kerja untuk mencuci tangan dan keperluan lain. Yang kedelapan, siapkan handuk kecil yang bersih dalam kantung plastik tertutup dan bawa ke tempat kerja. Yang kesembilan, waktu mencampur dan menakar pestisida sebaiknya jangan langsung masukkan pestisida ke dalam tangki. Siapkan ember dan isi air secukupnya terlebih dahulu, kemudian tuangkan pestisida sesuai dengan takaran yang dikehendaki dan aduk hingga merata. Kemudian, larutan tersebut dimasukkan ke dalam tangki dan ditambahkan air cukupnya. Berikut yang kedua, ketika melakukan aplikasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan aplikasi yaitu yang pertama, perhatikan arah angin. Yang kedua, jangan membawa makanan, minuman, atau rokok dalam kantung pakaian kerja. Yang ketiga, jangan menyeka keringat di wajah dengan tangan, sarung tangan atau lengan baju yang terkontaminasi pestisida untuk menghindari pestisida masuk ke dalam mata atau mulut. Yang keempat, bila nozzle tersumbat, jangan meniup nozzle yang terkontaminasi langsung dengan mulut. Yang berikut yang ketiga sesudah aplikasi. Setelah aplikasi, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun hingga bersih segera sesudah pekerjaan selesai. Yang kedua, segera mandi setelah sampai di rumah dan ganti pakaian kerja dengan pakaian sehari-hari. Yang ketiga, jika tempat kerja jauh dari rumah dan harus mandi dekat tempat kerja, sediakan pakaian bersih dalam kantong tersendiri. Yang keempat, cuci pakaian kerja terpisah dari cucian lainnya. Yang kelima, makan, minum, atau merokok hanya dilakukan sesudah mandi atau setidaknya mencuci tangan dengan sabun. Yang keempat, keselamatan orang lain dan hewan piaraan. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, jangan menyemprot bila angin bertiup kencang karena drift yang pestisida dapat diterbangkan angin ke tempat lain yang mungkin mengenai orang lain atau hewan piaraan yang kebetulan berada di dekat tempat pestisida diaplikasikan. Yang kedua, jauhkan orang lain yang tidak berkepentingan dari tempat aplikasi pestisida. Yang ketiga, jangan meninggalkan produk pestisida atau alat-alat aplikasi tanpa ada yang menunggu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keempat, kumpulkan bekas kemasan pestisida, pengaduk dan sebagainya yang sudah terkontaminasi pestisida sebelum meninggalkan tempat kerja. Buang, bakar atau musnahkan wadah atau kemasan pestisida menurut aturan yang ditentukan agar tidak digunakan untuk hal-hal yang lain. Yang kelima, beri tanda yang jelas pada kebun yang sudah disemprot agar orang atau hewan ternak tidak masuk ke tempat tersebut. Berikut tanda dan gejala keracunan pestisida. Sudarmo 1988 mengelompokkan tanda dan gejala keracunan pestisida ke dalam 6 kelompok senyawa kimia penyusunnya, yaitu yang pertama, golongan klohidrokarbon, yang kedua, golongan organofosfat, yang ketiga, golongan karbamat, yang keempat, golongan dipridil, yang kelima, golongan arsen, dan yang keenam, golongan antikoagulan. Berikut pertolongan terhadap keracunan. Tindakan yang perlu dilakukan terhadap keracunan pestisida adalah tindakan pertolongan pertama. Menurut Jojo Sumarto, dia menyatakan bahwa ada 2 prinsip utama yang harus dilakukan untuk menolong seseorang yang keracunan pestisida. Yang pertama, segera putuskan hubungan dengan produk yang menyebabkan keracunan agar kontaminasi tidak langsung terus. Yang kedua, segera dapatkan pertolongan medis dari dokter.
Beberapa tindakan pertolongan pertama yang perlu dilakukan terhadap penderita yang keracunan pestisida yaitu yang pertama, pestisida tertelan. Bila terjadi peristiwa tertelan, maka tindakan yang harus diambil yaitu mencari informasi dari yang bersangkutan tentang pestisida apa yang tertelan, kemudian lakukan pemuntahan. Setelah itu, beri karbon aktif yang khusus untuk penderita keracunan, dan jika penderita terus mengalami keracunan, maka langsung bawa ke dokter atau puskesmas. Yang kedua, kontaminasi pestisida pada kulit. Tindakan darurat bila kulit terkontaminasi pestisida yaitu bila kulit terkontaminasi pestisida, buka pakaian kerja yang terkontaminasi dan segera mandi dengan air dan sabun sebanyak mungkin. Yang ketiga, apabila mata terkena pestisida. Apabila mata terkena pestisida, pada saat mencampur atau pada saat menyemprot, cara mengatasinya yaitu buka mata dan cuci mata segera dengan air bersih yang mengalir selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu tutup mata dengan kain atau kain kasa yang bersih. Bila dengan cara tersebut dirasa masih sakit, maka segeralah berobat ke dokter. Yang keempat, pestisida terhisap lewat pernapasan. Pada saat mencampur atau menyemprot pestisida yang terhisap lewat pernapasan, tindakan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Pergilah menjauhi tempat kerja dan tidurkan di tempat yang berudara segar dan bersih. Kemudian kendorkan pakaian untuk memudahkan pernapasan. Bila keadaan gawat, penderita harus segera dibawa ke dokter atau ke puskesmas. Demikian materi singkat yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.